Ia menembak perempuan itu, kemudian memperkosanya, lalu memotong-motong tubuhnya dan memakan mayatnya, dan setelah itu dia tidak dihukum. Bahkan seperti tidak ada yang pernah terjadi, dia bebas begitu saja. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku, Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen ya guys, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Nah guys, jadi kali ini aku bakal cerita tentang sebuah kisah seseorang, dimana kisahnya ini lebih kejam dari film horor guys. Kisah ini adalah kisah seorang pria Jepang bernama Issei Sagawa. Jadi Issei Sagawa ini katanya dia itu dengan teganya membunuh seorang perempuan, kemudian memperkosa mayatnya, memakannya, bahkan dia juga tidak dihukum nih guys. Nah, sekarang aku bakal ceritain dulu tentang Issei Sagawa awal kehidupannya ya guys. Issei Sagawa lahir pada tahun 1949 di Kobe, Jepang. Nah, dia ini terlahir dari keluarga yang cukup kaya guys, dimana ayahnya ini merupakan seorang CEO perusahaan besar, dan sedangkan kakeknya pernah bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan surat kabar ataupun percetakan gitu. Pokoknya dia hidup dalam bergelimangan harta guys. Namun sayangnya Issei Sagawa ini ketika lahir, dia ini lahir secara prematur. Jadi dari segi fisiknya dia ini dianggap lemah oleh keluarganya karena dalam pertumbuhannya dia menjadi seorang pria kecil yang rapuh dan juga lemah. Bahkan masa kecilnya dia juga dianggap sebagai antisosial karena dia sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun siapa sangka guys, di balik pendiamnya dan antisosialnya dia, ternyata dia menyimpan sebuah pikiran yang cukup menyimpang. Karena ketika saat remaja dia mengakui ketika dia melihat paha perempuan milik temannya, dia memiliki pikiran bagaimana jika paha tersebut dia gigit dan dia makan. Nah dari situ aja pikirannya itu udah nggak biasa ya guys bagi remaja pada umumnya. Katanya dia sempat meredam nih fantasinya tentang untuk memakan orang lain. Dia udah coba meredamnya, tapi semakin dia redam, katanya fantasi itu tuh semakin menjadi-jadi, semakin dia ingin melakukan hal-hal yang ada dalam fantasinya tersebut. Nah, selain itu didukung juga di mana dia membaca literasi-literasi tentang kanibalisme, tentang dongeng-dongeng yang hewan buas memangsa manusia, dan ternyata itu membuat dia semakin terangsang dan membuat fantasinya ini semakin menjadi-jadi. Tapi di balik semua fantasi liarnya dan tubuhnya yang rapuh, Issei ini merupakan seorang yang sangat berprestasi guys, karena pada tahun 1977 dia mendapatkan beasiswa ke Prancis untuk melanjutkan studinya di bidang sastra. Nah, di sanalah di kota yang penuh seni itu, fantasi liarnya semakin menjadi-jadi guys, dimana di sana benar-benar kota yang sangat bebas untuk dia mengkreasikan segala fantasinya. Nah, ketika belajar di Paris, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Reni Hartfield, dimana dia merupakan wanita asal Belanda yang dia juga cantik, putih, bahkan dia juga cerdas. Jadi, Issei dan Rene ini berteman baik nih guys. Nah, karena mereka berteman baik, pada tanggal 11 Juni 1981, Issei ini mengundang Rene untuk datang ke apartemennya. Nah, dengan alasan Issei ingin belajar bareng dengan si Rene ini nih guys. Tapi ternyata ada maksud lain di balik Issei mengundang Rene ini ke rumahnya. Nah, ketika mereka mulai belajar bareng dan Rene sedang membacakan sebuah puisi, tiba-tiba dari belakang, Issei menembak si Rene ini dari belakang tepat di bagian lehernya. Tanpa peringatan ataupun tanpa aba-aba, dia langsung menembaknya di bagian leher Rene yang menyebabkan Rene meninggal di tempat guys. Nah, setelah melakukan tembakan tersebut, katanya si Issei ini sempat pingsan guys karena dia terkejut akibat tembakannya sendiri. Nah, setelah bangun dari pingsannya, tanpa pikir panjang, Issei Nagawa ini langsung memperkosa mayat si Rene ini guys. Dan dia langsung memperkosanya secara brutal. Selain itu, ternyata dia juga ingin memakan daging mayat si Rene ini. Tapi ternyata giginya ini nggak cukup kuat untuk menggigit daging si Rene. Jadi setelah dia memperkosa, dia sempat keluar apartemen sebentar untuk membeli sebuah pisau untuk memotong-motong tubuh Rene ini guys. Nah, sekembalinya dia dari membeli pisau, kemudian dia memotong-motong tubuh si Rene ini menjadi beberapa bagian.
Dan dia juga memakan beberapa bagian tubuhnya secara mentah ataupun dimasak. Nah, yang dimakan sama Issei ini adalah sebagian besar payudara, bokong, paha, bahkan si leher si Rine ini sendiri guys. Dan setelah itu dia juga merekam dalam setiap tahap dia memakan bagian-bagian tubuh tersebut guys. Dan yang paling gongnya lagi, kalian tahu guys, si Issei ini memperkosa Rine dalam keadaan Rine sudah meninggal. Ditambah lagi ternyata saat itu si Rine ini sedang menstruasi guys. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata betapa jahatnya si Issei ini guys. Setelah memakan beberapa potong bagian tubuh si Rine ini, dan ada juga beberapa potong tubuh yang dia simpan, dan ternyata beberapa hari kemudian potongan tubuh tersebut mulai membusuk dan mengeluarkan bau kan. Akhirnya sama si Issei ini dimasukkan ke dalam koper guys. Kemudian dia ingin membuangnya ke sebuah sungai yang ada di dekat apartemennya. Namun sayangnya ternyata koper yang dia bawa ini bocor guys, dan darah dari dalam tubuh koper itu sempat tercecer. Jadi ada orang yang melihatnya dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada polisi, dan tak lama kemudian polisi itu datang guys. Setelah penyelidikan, akhirnya polisi mendatangi apartemen milik Issei, dan ketika didatangi, si Issei Sagawa ini tidak menolak sedikit pun guys. Dia tidak membantah sedikit pun atas tuduhannya. Bahkan ketika ditanya mengapa dia melakukan hal tersebut, si Issei ini hanya menjawab bahwa saya hanya ingin memakan tubuh indah tersebut. Akhirnya tanpa proses panjang, Issei Sagawa ini akhirnya ditangkap oleh polisi Prancis. Nah, si ayahnya ini yang orang kaya ini menyediakan pengacara yang cukup hebat untuk si Issei ini guys. Kemudian setelah ditahan selama 2 tahun dengan menunggu proses hukum, akhirnya Sagawa dinyatakan gila secara hukum dan katanya tidak layak untuk diadili secara hukum Prancis. Akhirnya hukum Prancis ini memerintahkan Issei Sagawa untuk dirawat di rumah sakit jiwa tapi di Jepang, karena tempat asal si Issei ini kan di Jepang nih guys. Nah, kemudian akhirnya si Issei ini dideportasi ke Jepang dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah sakit jiwa. Setelah dirawat di rumah sakit jiwa dalam beberapa waktu, para psikolog di dalam rumah sakit jiwa itu menyatakan bahwa Issei ini tidak gila guys. Dan apa yang dia lakukan adalah katanya hanya sebagai penyimpangan seksual saja. Jadi dengan kata lain, Issei dibebaskan begitu saja tanpa adanya hukuman sedikit pun guys. Itu pun karena tuduhan dari polisi Prancis kepada Issei ini udah dibatalkan juga, karena di sana kan Issei dianggap gila, tapi ternyata di Jepang Issei ini dianggap waras. Akhirnya Issei Sagawa lolos begitu saja dari jeratan hukum. Akhirnya Issei ini bebas dari rumah sakit jiwa ataupun keluar dari rumah sakit jiwa pada tanggal 12 Agustus tahun 1986. Tentu saja itu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Jepang, karena atas apa yang sudah dia lakukan sangat tidak sebanding jika si Issei ini tidak mendapatkan hukuman sedikit pun. Nah, setelah keluar dari rumah sakit jiwa tersebut, apakah Issei menyesal? Tentu tidak guys, tidak sedikit pun Issei menyesal. Bahkan setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia malah menjadi seorang bintang. Karena dia sempat membintangi sebuah film, dan film itu bergenre porno, bahkan ada juga kanibalismenya juga guys. Dan dia juga malah diberikan panggung oleh orang-orang di sana. Masyarakat di Jepang separuhnya merasa jijik dengan kehadiran Issei sebagai bintang setelah apa yang dilakukan. Tapi sebagian orang juga merasa penasaran nih dengan cerita Issei sebelumnya. Bahkan ketika diwawancarai oleh sebuah TV, si Issei ini mengatakan bahwa dia tidak menyesal sedikit pun atas apa yang sudah dia lakukan. Bahkan jika ada kesempatan, dia ingin melakukannya lagi. Setelah waktu berjalan beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2005, orang tua Issei ini meninggal dunia. Dan ternyata harta peninggalan ayahnya itu juga gak seberapa guys, karena ayahnya ini juga sempat terlilit beberapa hutang, dan semua peninggalannya itu digunakan untuk Issei membayar semua hutang-hutang milik ayahnya. Bahkan dia juga sempat kekurangan dan dia sempat pindah ke sebuah apartemen kecil. Nah, ketika dia pindah di apartemen kecil tersebut, dia mulai mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena memang popularitasnya juga udah turun, dia sudah tidak menjadi bintang lagi, dia terpaksa harus mencari nafkah sendiri. Dan ketika diwawancarai lagi, Issei mengatakan dalam keadaan yang sudah berbeda nih, ketika ayahnya meninggal, dia mengatakan bahwa mencari nafkah dengan dicap sebagai seorang pembunuh itu merupakan salah satu hal yang paling menyakitkan. Tapi kan itu ulah dia sendiri ya guys. Dia harus menanggung semua hal yang sudah dia
lakukan, dia harus menanggung akibatnya. Dan itu menurutku belum seberapa dengan apa yang sudah dirasakan oleh korban dan juga keluarga korban yang sudah dia mutilasi dan dia makan. Akhirnya pada tahun 2013, Issei Sagawa dirawat di rumah sakit akibat stroke yang didapatkan, dan stroke tersebut membuat dia lumpuh dan mematikan beberapa syaraf dalam dirinya. Dan itu adalah hal paling titik terendah Issei Sagawa karena dia sudah tidak bisa melakukan apapun dengan badannya sendiri. Dia harus ditolong oleh orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan itu adalah titik terendah bagi Issei Sagawa. Dan ketika diwawancarai lagi dalam keadaan tersebut, disitulah Issei mulai mengatakan bahwa dia menyesal atas obsesinya itu. Dan pada tanggal 24 November 2022, pada usianya 73 tahun, Issei Sagawa ini akhirnya meninggal dunia, guys. Ia meninggal karena penyakitnya tersebut, ditambah lagi dia katanya juga punya sakit pneumonia dan juga komplikasi. Nah, dia meninggal tanpa adanya hukuman, tanpa adanya sanksi yang tegas atas apa yang dia lakukan. Menurut kalian, dari kisah Issei Sagawa ini yang gagal siapa, guys? Apakah hukum? Apakah kita sebagai manusia yang melihat adanya kelainan dari seseorang tapi malah diberi panggung dan menjadi seorang bintang besar? Oke guys, jadi sampai di sini dulu cerita kali ini, dan semoga kisah ini bisa memberikan sebuah pelajaran hidup untuk kita, dan tentunya agar kita lebih hati-hati juga dengan orang yang bahkan meskipun sudah kita kenal lama ya guys. Dan semoga apapun itu, kejadian yang buruk tidak akan pernah terjadi lagi, baik terhadap kita maupun orang lain. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.